Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan soal nomor 1. Di sini kita menuliskan soalnya terlebih dahulu. Berarti kita pakai tanda pagar untuk mengetahui apa aja yang ingin ditanyakan. Berarti yang pertama itu bentuk umum dengan keterangan NIM. Nah, jadi NIM saya itu 18510125. Angka yang kita ambil A-nya 1, B-nya 2, C-nya 5. Yang kedua kita pakai tanda pagar lagi untuk menyelesaikan pengerjaan metode pemisahan variabel. Oke, kita masuk ke persamaan pertama. Persamaan pertama kita pakai titik 2 sama dengan itu untuk menyatakan hasil. Jika pakai tanda sama dengan aja itu nggak akan menyatakan hasilnya nanti. Kita tulis, berarti bentuk umumnya itu A dikali X pangkat min B dikali Y pangkat C dx. Dikali Y pangkat C dx sama dengan X pangkat min A dikali dy. Oke, di sini kita dapat persamaan pertama yaitu AX pangkat min B, Y pangkat C, dx sama dengan X pangkat min A, dy. Kita masuk ke persamaan kedua, yaitu di mana A-nya sama dengan 1, persamaan ketiga, B-nya sama dengan 2, persamaan keempat, C-nya sama dengan 3. Masuk ke persamaan kelima, yaitu kita ingin mensubstitusikan persamaan kedua ke persamaan ke 1. Caranya kita pakai subs persamaan 2, persamaan ke 1. Itu akan muncul X pangkat min B, Y pangkat C dx sama dengan dy per X. Oke, kita masuk ke persamaan kelima, yaitu persamaan ke-6, yaitu subs persamaan ketiga ke persamaan kelima. Kenapa? Karena persamaan kelima itu udah hasil akhir. Kita masukin ya. Subs persamaan ketiga, persamaan 5. Oke, kita enter. Nanti akan didapat Y pangkat C dx per X pangkat 2 sama dengan dy per X. Kita masuk ke persamaan ke-7, yaitu memasukkan atau mensubstitusikan persamaan keempat ke persamaan ke-6. Berarti subs persamaan 4, persamaan 6 akan didapat Y pangkat 3. Kok 3? Astagfirullah, salah, maaf. C itu saya 5, berarti 1, 2, 5. Kita ulang, enter terus. Nah, jadi dapat Y pangkat 5 per X pangkat 2 dx sama dengan dy per X. Oke, sekarang kita ini untuk jawaban yang A. Dapat Y pangkat 5 dx per X pangkat 2 sama dengan dy per X. Kita masuk ke B, yaitu mencari penyelesaian menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu kita kalikan persamaan 8.2 sama dengan LHS persamaan 7 dikali X pangkat 2 sama dengan RHS persamaan 7 dikali X pangkat 2.
akan didapat, yaitu Y pangkat 5 DX sama dengan X sama dengan DY. Persamaan 9, yaitu kita pindahkan Y pangkat 5 ke sebelah kanan, yaitu berarti kita bagi Y pangkat 5. Masing-masing kita bagi Y pangkat 5. Berarti LHS persamaan 8 dibagi Y pangkat 5. Di sini sama dengan kita dapat RHS persamaan 8 dibagi Y pangkat 5. Oke, kita dapat DX sama dengan X DY per Y pangkat 5. Nah, kita pindahkan DX dengan X, DY dengan Y. Berarti kita bagi X. Masing-masing kedua ruas kita bagi dengan X. Oke, persamaan 10 kita dapat LHS persamaan 9 dibagi X sama dengan RHS persamaan 9 dibagi X. Oke, kita dapat hasil akhir yaitu DX per X sama dengan DY per Y pangkat 5. Di sini kita ingin memasukkan integral, berarti kita tulis persamaan ke-11, yaitu memasukkan integral di menu expression. Kita lihat integral f dx, kita pencet ya. Terus kita copy aja yang di sini. Masukin ke fungsinya. Berarti didapat integral 1 per x dx sama dengan dy per y, kita copy lagi di fungsinya. Nah, berarti dy ini 1, berarti ini dy. Oke, kita dapat persamaan baru yaitu ln sama dengan min 1 per 4 y pangkat 4. Kita masuk ke persamaan 12, yaitu di mana kita ingin memindah ruaskan min 1 per 4 y pangkat 4, yaitu pakai LHS persamaan 11 ditambah 1 per 4 Y pangkat 4 ditambah. Di sini kita memasukkan C2 sama C1. Berarti kita masukin C1 dulu. Pakai kurung siku buat menunjukkan C1 itu sebagai indeks. 1 itu sebagai indeks. Jadi pakai kurung siku di sini. Sama dengan RHS persamaan 11 ditambah 1 per 4 Y kuadrat Y pangkat 4 pangkat 4 ditambah C pangkat 2. Oke, kita dapat persamaan baru yaitu ln X plus 1 per 4 Y pangkat 4 plus C1 sama dengan C2. Kita pindahkan C1 ke sebelah kanan. Yaitu kita dapat persamaan 13,2 sama dengan LHS persamaan 12 dikurang C1 agar C1-nya pindah ya. Jadi kurang C1 RHS persamaan 12 dikurang C1. Oke, jadi kita dapat di sini persamaan barunya ln X plus 1 per 4 Y pangkat 4 sama dengan C2 dikurang C1. Kita ganti C2 dikurang C1 dengan C. Berarti kita masukin persamaan 14,2 sama dengan C2 dikurang C1 sama dengan C besar. Oke, kita substitusi. Selanjutnya kita substitusi persamaan 14 ke persamaan 13, yaitu persamaan 14, persamaan 13. Oke, kita dapat ln X-nya itu plus 1 per 4 Y pangkat 4 sama dengan C. Nah, kita ingin mengganti C dengan K. Kita masukin kembali. Persamaan 16, yaitu 16 sama dengan C sama dengan K. Oke, kita masukin lagi ke persamaan 17 yang terakhir.
kita substitusi persamaan 16 ke persamaan 15. Berarti kita pakai sub persamaan 16 dikurang persamaan 15. Oke, hasil akhirnya yaitu ln X plus 1/4Y 4Y pangkat 4 sama dengan K. Ini hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Kita pakai sudut dulu. Berarti kita masukin soalnya, yaitu yang A mencari bentuk umum sesuai keterangan, yaitu saya NIM 125. 18510125. Yang ke B, yaitu mencari ini eksak atau bukan, C. Yang C yaitu mencari penyelesaian dengan metode eksak. Maaf ya Bu, ada suara jangkrik. Kita masuk ke persamaan ke-1, yaitu kita masukkan bentuk umum dulu. Bentuk umumnya yang diketahui AX, jangan pakai kurung. AX ditambah BXY tutup kurung DX sama dengan ditambah B/2 dikali X kuadrat ditambah CY. Ini A dikali ya, maaf, A dikali X, B dikali X dikali Y. Berarti C dikali Y. Oke, kita dapat DY sama dengan 0. Kita tulis persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu A sama dengan 1. Persamaan ketiga, B sama dengan 2. Persamaan keempat, C sama dengan 5. Oke, kita lakukan cara yang sama untuk mencari bentuk umumnya. Kita masukin persamaan kedua ke persamaan ke-1. Persamaan 5 yaitu sama dengan sub persamaan 2 koma persamaan 1. Oke, kita dapat persamaan umumnya yaitu B. BXY plus F sama DX plus 1/2 BX kuadrat plus CY DY sama dengan 0. Oke, kita masukin persamaan 6 yaitu sub persamaan ketiga, koma persamaan kelima. Oke, kita dapat 2XY plus X DX CY plus F kuadrat DY. Persamaan ke-7. Persamaan ke-7 yaitu sub persamaan ke-4, koma persamaan ke-6. Oke, kita dapat persamaannya yaitu 2XY plus X DX plus X pangkat 2 plus 5Y DY. Oke, ini hasil untuk yang pertama, yang A. Kita masuk ke metode yang selanjutnya, yaitu metode yang B. Kita masuk ke persamaan 8, yaitu sama dengan untuk cek M. Berarti kita misalkan terlebih dahulu M itu sama dengan X plus 2XY.
Oke, persamaan ke-9 yaitu sama dengan N sama dengan X kuadrat plus 5Y. Oke, kita dapat persamaan selanjutnya. Oke, kita pause. Oke, kita lanjutkan. Yaitu sesudah kita misalkan kita ingin mencari do M, berarti turunan dari M terhadap Y. Kita tulis persamaan ke-10 titik 2 sama dengan do M. Kita lihat lagi expression yang do. Nah, ini di kalkulus ya. Kalau ingin mencari do, yaitu di kalkulus. Kita masuk do Y. Kita tulis di sini do M. Kita masukin M-nya. Copy. Masukin ke fungsi. Sama. Oke. Oh, salah ternyata. Bentar, kita pause dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari nilai do. Di sini kita masukkan M sama dengan do per do Y, X plus 2X Y, sesuai dengan keterangan di persamaan ke-8. Coba kita enter. Nah, dapat persamaan 10-nya yaitu M sama dengan 2X. Oke, kita masuk ke persamaan ke-11. Yaitu sama dengan N sama dengan do X dikali yang N di persamaan ke-9. Kita masukin ke fungsinya. Yaitu kita dapat hasilnya N sama dengan 2X. Di sini kita terbukti bahwa bentuk umum ini termasuk PD eksak. Oke, kita lanjut ke mencari nilai C. Yang kita butuhkan yaitu Oke, kita masuk untuk mencari nilai C. Yang bagian C. Kita tuliskan persamaan ke-12. Persamaan 12 titik 2 sama dengan U buka kurung X, Y sama dengan integral dari di sini integral dari M ya. Kita masukin dulu integral dari M. Copy. Control copy, masukin ke fungsinya. Jangan lupa kurung. Dan setiap variabel kita kasih tanda bintang. Bintang itu kali. Oke. Di sini M itu terhadap DX. Jadi kita tulis DX. Ditambah KY. Oke, kita dapat X. Kita dapat hasilnya yaitu X pangkat 2Y ditambah setengah X kuadrat plus KY. Oke, kita masuk ke persamaan selanjutnya, persamaan ke-13, yaitu mencari do U, do Y. Persamaan 13, do U, do Y. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita mencari do, berarti persamaan do per do Y, fungsi dari persamaan 12. Oke, kita dapat yaitu
kita beri keterangan di sini bahwa DU2Y, control copy, DU2Y sama dengan N. Kita masukkan N itu sama dengan oke. Kita bikin persamaan baru, persamaan 14. Persamaan 14 yaitu di mana persamaan 14 kita tuliskan persamaan ini, persamaan yang 13 di sebelah kiri sama dengan persamaan yang keterangan ini, kita tuliskan kembali. Oke, kita dapat persamaan 14-nya segitu. Kita pindah ruas X kuadrat ke sebelah kanan, jadi dikurang X kuadrat. Persamaan 15 yaitu LHS persamaan 14 dikurang X kuadrat sama dengan RHS persamaan 14 dikurang X kuadrat. Oke, kita dapat hasilnya 5Y. Jadi kita integralin lagi persamaan 16 titik 2 sama dengan integral dari 5Y. Ini di sini kita nggak bisa memasukkan integral dari persamaan 15 karena di sini berbentuk fungsi. Bentar, kita ulang dulu. Fase 5Y terhadap DY. Oke, dapat 5/2Y kuadrat. Nah, kita masukkan persamaan 16 ke persamaan ke 12. Berarti persamaan 17 sub persamaan 16, persamaan 12. Oke, invalid error. Bentar, salah tadi. Persamaan 16. Oh, maaf, di sini ada sedikit kesalahan ternyata. Kita masukinnya segini ya. Maaf. Ada sedikit kesalahan. Di sini integral dari 5Y terhadap DY. Oke, kita dapat 5Y persamaan 17. Oke, yeay, dapat hasilnya. Oh, salah ternyata, bentar. KY. Berarti di sini substitusi hasil ini ke persamaan 12. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat hasil akhirnya. Sip, oke, selesai. Ini nomor 2.